yaitu e-payment. Ya. Apa itu e-payment? Total populasi Indonesia sekarang itu dapat dikatakan lebih dari 250 juta penduduknya. Dan hampir sebagian besar itu punya HP, punya ponsel. Sehingga dapat dikatakan potensi untuk e-payment, pembayaran secara elektronik, itu makin lama makin berkembang, makin tumbuh pesat. Ya. Sehingga suatu saat e-payment ini adalah betul-betul dibutuhkan. Apa itu e-payment? E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet ya sebagai alat perantaranya itu. Sekarang banyak sekali startup ya yang memfasilitasi baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli ya untuk memberikan pelayanan, memberikan jaminan keamanan dalam transaksi di e-commerce ya. Itu yang perlu saudara ketahui. Startup ini bukan hanya perbankan, tapi lembaga-lembaga lain juga sudah ada ya, lembaga-lembaga keuangan ya, menggunakan e-payment ya. Karena dengan e-payment secara aman dan cepat serta praktis ya. Kita menggunakan e-payment manfaatnya itu diantaranya itu sistem transaksinya mudah, sistem transaksinya cepat ya, dapat dilakukan antar daerah, antar provinsi, bahkan antar pulau, antar negara ya. Itu yang sangat-sangat membantu sekali ya. Dan keamanan transaksi ini lebih terjaga ya dibandingkan dengan konvensional ya. Kalau bayar cash atau transfer pribadi gitu ya, itu lebih aman ya, sehingga dalam penggunaan waktu dan tenaga ini lebih simpel, lebih efisien ya, sehingga suatu saat e-payment ini akan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, itu adalah e-payment. Kemudian dalam proses e-payment ya, pembayaran dalam sistem elektronik melalui media internet itu di antaranya yang pertama yaitu application ya, berarti kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu ya. Itu yang pertama. Kemudian di dalam e-payment kita bisa e-wallet ya, electronic wallet. Sebetulnya e-wallet itu dapat dikatakan dompet elektronik. Nah, kita punya dompet, tapi bukan di dompet di saku, tapi berupa elektronik ya. Ini adalah merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pengguna dalam proses pembayaran. E-wallet. Ada yang lain selain e-wallet yaitu QR code. Nah, QR code. QR itu quick response. Kode respon yang tercepat. Nah, ini sebetulnya kode metrik ya, barcode 2 dimensi ya. Ini yang digunakan ya. Sehingga kode ini dapat diuraikan dengan cepat dan tepat ya. E-payment selanjutnya yaitu dengan adanya kartu kredit, credit card ya, tidak begitu asing ya, hampir setiap pebisnis itu punya kartu kredit ya. Ini juga merupakan alat pembayaran yang berfungsi untuk mengganti uang tunai
Ya, dengan alat ini konsumen bisa menukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkan, ya, dengan menggunakan kartu kredit. Ya. E-payment selanjutnya yaitu digital money, uang digital, uang elektronik. Digital money ini adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet, ya, yang ada di internet itu secara elektronik, ya. Biasanya transaksi ini digunakan dengan jaringan internet dengan menggunakan proses penyimpanan yang digital, ya, dengan menggunakan electronic fund transfer, ya, itu EFT, ya, biasanya EFT, ya, itu sebuah contoh uang elektronik, ya, itu ada EFT, yaitu electronic funds transfer. E-payment selanjutnya yaitu e-banking, ya, e-banking, ya, banyak nih mobile banking, ya. Ini adalah layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Ini hampir setiap bank itu mempunyai mobile banking atau e-banking, ya. Ini bisa nasabah atau konsumen itu prosesnya bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, tablet, atau smartphone, ya, untuk melakukan proses-proses, ya, misalkan membayar listrik, ya, atau mungkin proses-proses pembelian yang lain, ya. E-banking. E-payment selanjutnya yaitu NFC, Near Field Communication, komunikasi, ya, dalam daerah yang dekat, medan dekat, ya. Teknologi ini dapat dikatakan berkembang pesat, ya. Banyak aplikasi yang menggunakan sistem ini. Karena transaksinya itu cepat dan mudah, tapi dengan catatan tuh jaraknya itu harus dekat. Kalau jauh ya dapat dikatakan untuk cepat dan mudah itu kurang bagus, ya. Tetapi kalau posisinya itu di daerah yang dekat, maka transaksi itu akan cepat, ya. Baik itu untuk pembayaran, untuk beli tiket, untuk upload foto dan identitas yang lain, ya. NFC ini nirkabel, ya, nirkabel, tidak menggunakan kabel, ya. Tapi ingat, hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam jarak yang relatif dekat, ya, dalam proses transaksi yang ada. Selanjutnya yaitu blockchain. Nah, ini masih awal nih, blockchain apa itu? Ya. Blockchain itu dapat dikatakan sistem penyimpanan data digital, ya, yang berisikan catatan-catatan tertentu yang terhubung dalam kriptografi. Nah, ini sudah menggunakan trik kriptografi, ya. Artinya di sini transaksi salah satunya itu seperti kita menggunakan uang kripto, contohnya itu Bitcoin, ya. Kan akhir-akhir ini kan Bitcoin itu seperti apa sih? Nah, itu adalah dapat dikatakan uang kripto, ya. Uang kripto itu dapat dikatakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran, ya, dengan menggunakan kriptografi, ya. Di sini beberapa alat untuk pembayaran secara elektronik, ya. Bagaimana proses linknya atau circle-nya dalam proses pembayaran itu, ya. Konsumen atau pembeli, ya, itu transaksi kan, ke pesen misalkan barang, ya, di online shop atau e-commerce atau e-marketplace, ya. Kemudian dia akan memberitahukan proses ke di daerah atau kantor
namanya adalah payment processor ya. Payment processor ini dapat dikatakan sebagai bisa berupa bank atau lembaga keuangan selain bank ya. Kalau memang lembaga keuangan selain bank, maka payment processor ini akan memberi informasi ke bank, ke perbankan bahwa telah terjadi transaksi dengan nominal skala sekian gitu ya. Itu kalau memang payment processor itu lembaga keuangan di luar bank ya. Baru pihak bank memberi informasi ke supplier ya, bahwa atau penjual bahwa terjadi pengiriman uang untuk transaksi misalkan beli TV atau beli alat-alat apa ya. Ini adalah alur dari e-payment ya secara garis besarnya ya. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.